Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi di kebaktian tengah minggu GBI Ebenezer Simpangan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu.
Tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you. buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan sebentar kami mau sharingkan firman-Mu ya Tuhan.
Biar apa yang kami dengar Tuhan Yesus, biar yang baik saja Tuhan yang kami dengar. Dan kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang kami dapatkan, firman itu Tuhan boleh tumbuh dalam hati setiap kami dan boleh berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Malam hari ini saya mau sharing firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Boleh buka Bible Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini adalah ayat yang sering kita bacakan dan sering kita dengarkan Bapak Saudara. Yuk kita baca 3, 2, 1. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat bahwa di ayat 13 ini begitu relevan sekali dengan apa yang terjadi di negeri kita. Bahkan tidak hanya di negeri kita, bahkan itu terjadi di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Ini dimana kita tahu bahwa kita sedang mengalami yang namanya pandemi Bapak Ibu Saudara. COVID-19 ini itu sudah begitu merajalela, sudah begitu menguasai seluruh dunia ini, dan bahkan mencatat bahwa seluruh negara sudah ada pandemi ini Bapak Saudara. Dan tidak hanya itu Saudara, Bapak Ibu Saudara, pandemi ini mengakibatkan namanya krisis ekonomi. Gitu ya. Krisis ekonomi ini seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan ini adalah bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan Bapak Saudara. Itu bisa diartikan di mana di situ berkat itu sudah terasa susah Bapak Ibu Saudara. Di mana berkat itu sudah dirasakan gitu ya, banyak orang-orang di luar sana yang saat ini sudah di PHK Bapak Saudara, dan mereka sedang mengalami namanya kesusahan secara ekonomi, dan juga banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini bahkan buat makan aja Bapak Saudara mereka berpikir gitu mau makan apa besok Bapak Saudara. Nah, ini yang sedang terjadi Bapak Saudara. Dan di 2 Tawarik ini saya begitu mendapatkan rema yang begitu luar biasa, dan saya berdoa Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau nyatakan sesungguhnya melalui apa yang terjadi dalam pandemi ini begitu ya. Lalu Tuhan Yesus begitu luar biasa. Di ayat 14-nya begitu Tuhan langsung menunjukkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk agar pandemi ini bisa berlalu Bapak Saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Saudara, di sini saya mencatat bahwa ada 5 syarat Bapak Saudara buat kita semua agar pemulihan bisa terjadi buat kita semua. Yang pertama Bapak Saudara yang mau saya sampaikan adalah di kata-kata yang pertama, dan umatku yang atasnya namaku disebut Bapak Saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini maksudnya Bapak Saudara, umat di sini berarti adalah orang-orang yang percaya dengan segenap hatinya, orang-orang yang percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah disebut oleh umatnya Tuhan. Nah, sekarang Bapak Saudara saya tanya, Bapak Saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak semerta-merta dengan bukti bahwa kita rajin ke gereja, bahwa kita rajin beribadah. Tidak seperti itu Bapak Saudara. Dimana kita kalau mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat kita, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus percaya penuh pada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Itu adalah tandanya bahwa kita menjadikan Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Saudara, saya ajak kita semua untuk kita boleh saat ini terima Tuhan Yesus. Kita semua rindukan pemulihan terjadi Bapak Saudara. Terjadi atas setiap kita semua, dan kita tahu bahwa kita harus terima sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu hal yang pertama. Syarat yang pertama yang harus kita lakukan agar pemulihan dapat terjadi Bapak Saudara. Yang kedua di sini tertulis Bapak Saudara di ayat 14. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri Bapak Saudara. Merendahkan diri. Di Yakobus 4 ayat 10 berkata seperti ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saya bacakan versi Amplified Bible. Humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your life significant.
Ini maksudnya Bapak Saudara, di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di saat kita menganggap bahwa Tuhan lebih besar daripada kekuatan kita, di saat kita menganggap Tuhan itu lebih luar biasa, di saat kita percaya bahwa kuasanya lebih besar daripada kekuatan kita, maka di situ tertulis bahwa apa? Bahwa Dia akan meninggikan kita, Bapak Saudara. Meninggikan di sini, He will make your lives significant. Itu adalah artinya adalah kenaikan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih positif, Bapak Saudara. Di saat kita merendahkan diri kita percaya bahwa di saat kita juga mau merendahkan diri kita percaya bahwa ada peninggian dari Tuhan. Akan ada peninggian dari Tuhan. Peninggian ini berarti adalah sesuatu efek dari yang tidak positif menjadi sesuatu yang positif, Bapak Saudara. Itu berbicara mengenai pemulihan, Bapak Saudara. Saat Bapak Saudara merindukan pemulihan, yuk sama-sama kita mau merendahkan diri kita. Saat teduh adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Dengan saat kita bersaat teduh, kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, Bapak Saudara. Yuk Bapak Saudara, saya ajak kita semua untuk lagi mengingat-ingat lagi. Terus kita melakukan lagi apa yang menjadi kewajiban kita, di mana kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Terus saat teduh sama Tuhan, jangan tinggalkan saat teduh kita, Bapak Saudara. Karena apa? Itu adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saat kita merendahkan diri, kita percaya bahwa pemulihan itu akan terjadi, Bapak Saudara. Pemulihan pasti terjadi saat kita merendahkan diri kita. Itu adalah poin yang kedua, Bapak Saudara. Syarat yang kedua, saat kita membutuhkan namanya pemulihan, Bapak Saudara. Yang ketiga, di sini mencatat bahwa berdoa, Bapak Saudara. Berdoa. Berdoa di sini, Bapak Saudara, kita tahu mengenai berdoa. Semua orang tahu mengenai berdoa. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, Bapak Saudara, kita tidak hanya sekedar berdoa, Bapak Saudara. Yakobus juga berkata bahwa apa? Berdoa dengan penuh keyakinan, Bapak Saudara. Berdoa dengan penuh keyakinan. Karena apa? Doa orang benar dengan yakin. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, Bapak Saudara. Kita harus punya sikap doa yang benar-benar yakin bahwa kita punya kuasa di dalam setiap doa kita, Bapak Saudara. Kalau kita rindu pemulihan terjadi, kita harus yakin, Bapak Saudara. Dan tidak hanya yakin saja. Di Lukas juga mencatat seperti ini, Bapak Saudara. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, Bapak Saudara. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, Bapak Saudara. Mungkin saat ini Tuhan sedang seperti tidak mendengarkan doa kita. Tapi kita harus tahu bahwa pengkhotbah juga berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita harus punya namanya kehidupan berdoa yang baik, Bapak Saudara. Apa maksudnya kehidupan berdoa yang baik? Kita harus punya kehidupan berdoa yang tidak seperti rutinitas, Bapak Saudara. Gitu ya. Saya pribadi begitu. Bisa nggak sih kita berdoa itu di dalam mobil atau misalkan di dalam kendaraan? Bisa, Bapak Saudara. Itu sangat bisa sekali. Gitu ya. Berdoa tidak hanya mengenai tutup mata dan kita memejamkan mata, menggenggamkan tangan, lalu kita berdoa di kamar. Yes, itu adalah waktu kita private sama Tuhan. Tetapi berdoa di sini juga bisa berbicara mengenai kehidupan kita. Saat kita masak, saat kita melakukan segala sesuatunya, saat kita menyetir, saat kita bekerja, Bapak Saudara, kita bisa berdoa dalam hati kita. Maksudnya apa? Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita melakukan koneksi dengan Tuhan, kita melihat Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang sedang melihat kita sedang melakukan sesuatu. Dan kita berdoa, memuji, menyembah Dia di dalam hati kita, Bapak Saudara. Itu yang namanya kehidupan doa yang tidak seperti rutinitas, Bapak Saudara. Itu yang kita perlukan akhir-akhir ini, Bapak Saudara. Di mana kehidupan berdoa kita harus lebih lagi, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara rindu untuk melihat pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi buat kita semua. Itu yang ketiga, Bapak Saudara. Yang keempat, Bapak Saudara, yang saya mau sharingkan syarat untuk kita dapat melihat pemulihan yang terjadi, Bapak Saudara. Yang keempat adalah mencari wajah Tuhan. Apa maksudnya, Bapak Saudara, mencari wajah Tuhan? Mencari adalah sebuah kata aktif, Bapak Saudara. Saya pelajari bahwa mencari adalah sebuah kata aktif, di mana itu membutuhkan sebuah effort, membutuhkan sebuah usaha untuk mendapatkan. Karena apa tertulis? Barang siapa mencari, maka dia akan mendapatkan, Bapak Saudara. Firman Tuhan mencatat seperti itu. Barang siapa mencari, maka dia akan mendapatkan. Dan marilah Bapak Saudara, kita cari wajah Tuhan. Mencari berarti bukan kita kalau mau mencari wajah Tuhan, itu berarti kita mencari kemana Tuhan mau mengarahkan kita, Bapak Saudara. Kita mau mencari kemana Tuhan mau mengarahkan kita. Bukan maunya kita, Bapak Saudara, tapi maunya Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi pilihannya Tuhan. Bukan pilihan kita, Bapak Saudara, tetapi pilihannya Tuhan, Bapak Saudara. Saat kita semua rindu akan pemulihan terjadi di keluarga kita, pemulihan terjadi buat bangsa kita, kita harus tahu apa yang Tuhan mau rindukan terjadi
Pemulihan terjadi, pilihan terjadi buat setiap kita sesuai dengan maunya Tuhan, Bapak Saudara. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Dan firman Tuhan catat apa? Carilah dahulu perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan cara mencari kehendak Tuhan. Yang tadi saya bilang, dengan kita hidup intim dengan Tuhan, Bapak Saudara. Dengan kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya, agar biar kehendaknya saja yang terjadi, bukan kehendak kita, Bapak Saudara. Saat itu terjadi, kita percaya bahwa pemulihan itu akan terjadi. Pemulihan akan terjadi, Bapak Saudara. Dan kita tahu bahwa untuk mencari wajah Tuhan, Bapak Saudara, terkadang kita berarti juga kita harus peka mendengar suara Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan maksudnya bagaimana, Bapak Saudara? Ada yang sifatnya suara Tuhan, ada yang sifatnya audible. Itu akan bisa diperpanjang lagi gitu ya kalau dijelaskan. Tetapi suara Tuhan ada yang sifatnya audible, tapi suara Tuhan ada yang sifatnya rema, Bapak Saudara, dalam firman Tuhan kita. Tapi ada juga suara Tuhan yang melalui sekeliling kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, Bapak Saudara. Dan juga suara Tuhan melalui mentor-mentor rohani kita, Bapak Saudara. Saya undang kita semua untuk memiliki namanya mentor-mentor rohani, Bapak Saudara. Saya punya bapak rohani, saya punya teman-teman rohani. Itu adalah sekeliling kita, di mana kita boleh mendapatkan kekuatan, di mana kita bisa tahu, di saat kita bingung, di saat kita bimbang, kita bisa bertanya kepada mentor-mentor rohani kita, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan. Di saat kita mau melakukan ini, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, Bapak Saudara. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Di dalam pemulihan mau terjadi dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat adalah mencari wajah Tuhan. Dan syarat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, yang jelas tertulis adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, berbalik ini maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah kita bertobat, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali ya, bertobat. Bertobat adalah berbalik dari jalan yang salah, benar-benar berubah 180 derajat, Bapak Ibu Saudara. Bertobat adalah salah satu bentuk di mana kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah 180 derajat, Bapak Ibu Saudara. Yuk Bapak Ibu Saudara, saat ini saya undang kita semua juga. Mari kita tahu bahwa apa yang kita lakukan mungkin salah di masa lalu. Yes, gak apa-apa. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, Tuhan Yesus berkata apa? Saat kita mengaku dengan mulut kita berdosa, maka Tuhan akan mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita mengaku dengan mulut kita, bahwa kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita salah, maka Tuhan akan mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Saudara, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, salah satu bentuknya adalah mengampuni juga orang lain, Bapak Saudara. Mengampuni orang lain adalah salah satu bentuk di mana kita juga berbalik dari jalan yang jahat. Karena perselisihan adalah sesuatu bentuk yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Apakah saat ini Bapak Saudara dalam kuasa dosa? Apakah saat ini Bapak Saudara sedang di dalam kuasa dosa perzinahan atau dosa-dosa iri hati, tidak mau mengampuni orang lain? Kalau Bapak Ibu Saudara mau pemulihan terjadi, lepaskan itu semua, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara harus lepaskan itu semua, karena itu menghambat pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yuk Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Kita rindu pemulihan terjadi. Saat kita rindu pemulihan terjadi, maka kita harus berbalik, Bapak Ibu Saudara. Terus mau ikutnya Tuhan. Tuhan mau rencanakan kita kemana, tuh ikuti maunya Tuhan. Saat Tuhan berkata ampuni orang tersebut, maka ampuni orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan berkata lepaskan dosa perzinahan, lepaskan dosa perzinahan. Saat Tuhan Yesus berkata lepaskan dosa iri hati, lepaskan dosa korupsi, lepaskan, Bapak Saudara. Maka pemulihan akan terjadi, Bapak Saudara. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Saudara. Yakobus 1 ayat 21 menulis begini, Bapak Saudara. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa Bapak Saudara? Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, Bapak Saudara. Dan kita semua kita tahu bahwa kita rindu, Bapak Saudara, untuk terima pemulihan. Maka dari itu, Bapak Saudara, berbaliklah dari jalan-jalan saudara yang saat ini salah, Bapak Saudara. Saya juga tidak lepas daripada kesalahan. Kita semua orang berdosa, Bapak Saudara. Tetapi kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam namanya budak dosa, Bapak Saudara. Kita sudah terlepaskan karena kita adalah orang merdeka. Saat kita melakukan dosa, maka kita tahu, kita terus minta ampun sama Tuhan. Dan kita lepas daripada kuasa dosa tersebut, Bapak Saudara. Itu adalah 5 syarat, Bapak Saudara, di mana kita mau terjadi pemulihan.
Pemulihan terjadi buat apa? Buat keluarga kita. Pemulihan terjadi buat apa? Buat kesehatan kita mungkin saat ini. Pemulihan buat apa? Buat perekonomian kita mungkin pribadi. Pemulihan dari apa Bapak Saudara? Dari bangsa, dari pandemi ini Bapak Saudara. Yuk Bapak Ibu Saudara, ada 5 kunci Bapak Saudara, ada 5 syarat di mana kita mau pemulihan terjadi. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang percaya, kita harus menjadi umatnya Tuhan, di mana kita benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua Bapak Saudara, kita merendahkan diri kita dengan apa? Dengan saat teduh. Jangan tinggalkan saat teduh kita. Jangan tinggalkan saat teduh kita. Bila bolong-bolong tidak apa, tinggalkan itu semua. Tapi ambil komitmen saat ini sama Tuhan, bahwa kita mau terus jalani hidupan kita tanpa ada lagi bolong-bolong saat teduh Bapak Saudara. Yang ketiga Bapak Saudara, yang kita mau lakukan adalah apa? Berdoa. Berdoa dengan penuh keyakinan dan berdoa dengan tidak jemu-jemunya di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah mencari wajahnya Tuhan, mencari kehendaknya Tuhan dengan hidup intim dengan Tuhan, dengan mempunyai mentor-mentor rohani, dengan mempunyai peka mendengar suara Tuhan, dengan dari sekeliling kita semuanya Bapak Saudara. Dan yang kelima adalah berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka janji Tuhan apa Bapak Saudara? Kita baca selanjutnya dari ayat 14 juga Bapak Saudara. Selanjutnya Tuhan berjanji apa? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka Bapak Saudara. Itu janji Tuhan Bapak Saudara untuk setiap kita Bapak Saudara yang mau melakukan syarat-syarat tersebut Bapak Saudara, yang mau melakukan kelima hal tersebut Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara, saya undang kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan telah disampaikan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami boleh menjadi umat-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang percaya sungguh-sungguh Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Dan yang kedua Tuhan Yesus, kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus mau berdoa lebih lagi ya Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan Yesus, bahkan sampai akhir hidup kami mau berdoa dengan penuh keyakinan Tuhan. Kami mau berdoa dengan tidak jemu-jemunya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, yang keempat Tuhan, kami mau mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, peka mendengar suara-Mu Tuhan. Dan yang kelima Tuhan Yesus, yang kami mau lakukan adalah kami mau berbalik Tuhan dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau lepaskan Tuhan Yesus dosa-dosa kami. Kami mau lepaskan keterikatan-keterikatan dosa kami Tuhan. Mungkin narkoba, mungkin seks bebas Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, iri hati Tuhan, tidak mau mengampuni Tuhan. Kami mau lepaskan malam hari ini Tuhan, agar kami terima pemulihan terjadi Tuhan. Agar terima pemulihan dari Tuhan. Pemulihan yang seutuhnya terjadi Tuhan. Terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan, di dalam bangsa kami, di dalam negeri kami Tuhan. Buat semuanya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, pemulihan itu terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap doa-doa yang telah masuk Tuhan Yesus, di dalam layanan call center prayer Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan Yesus. Sesuatu pasti terjadi Tuhan melalui layanan ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan Yesus rumah doa-Mu, Tuhan Yesus, jadikan kami rumah doa-Mu. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yes Tuhan Yesus, siralaba shikiralaba ralaba ralaba ralaba, uyaralaba ya shikaralaba ralaba 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 ralaba, uyaralaba ya shikaralaba ralaba 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 ralaba. Mari Bapak Ibu Saudara, semua yang rindu untuk dapatkan pemulihan, mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Ralabaya sikir ralabalabalabalabalabalaba. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Pemulihan terjadi di keluarga-keluarga Tuhan. Pemulihan terjadi di bangsa-bangsa Tuhan. Pemulihan terjadi dari segala sakit penyakit. Pemulihan terjadi dalam setiap perekonomian yang jatuh. Pemulihan terjadi Tuhan. Terjadi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terjadi buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya ralabasi kira ya Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami rindukan pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Buat Ibu Niken dan Mas Bayu Tuhan, pemulihan kesembuhan terjadi. Terjadi Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu. Terjadi buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pemulihan kesembuhan juga terjadi Tuhan. Buat Ibu Nababan Tuhan Yesus. Ya ralabasi keralab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 ala. Cuci darahnya kami perkatakan. Sembuh ginjalnya, sembuh dalam nama Yesus. Kami perkatakan ginjalnya sembuh dalam nama Yesus Kristus. Ya ralabalabalabalabalabalabala. Ya ralabalabalabalabalabalabala. Juga untuk anak Vano Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi buat sakitnya Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami batuk Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus dipulihkan Tuhan. Pemulihan kesehatan terjadi. Terjadi seutuhnya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya ralabalabalabalabalabalaba. Kami percaya Roh Kudus-Mu sedang bekerja Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sedang bekerja Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus, pemulihan sungguh-sungguh terjadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.